Shalom semuanya, 4 tahap di dalam kita mau mengerti rencana Tuhan. Tahap pertama adalah mintalah, maka kamu akan memperoleh. Jadi kita belajar cara meminta. Sekali lagi kita bukan meminta cara-cara duniawi. Cara-cara duniawi sebenarnya kayak kita minta dan kita menuntut. Enggak dalam begitu. Di dalam Tuhan pada waktu kita meminta, sekali lagi bahwa kita meminta karena Allah kita baik ya. Jadi nggak ada perasaan menuntut sedikit pun. Biasanya kalau kita akan mengatakan ini urgent, Tuhan harus bantu saya, Tuhan harus lakukan sesuatu dalam hidup saya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran pada waktu kita minta sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan, makanya kita mesti goncang-goncangkan surga atau kita merengek Allah. Bukan caranya seperti itu. Cara kita minta kepada Allah adalah satu ayat yang dikatakan bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Ada ketenangan di hati kita. Kalau misalnya tidak mendapatkan, it's okay, no problem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mesti mengerti bahwa ada permintaan-permintaan dari kita itu identik dengan yang namanya komplain sama Tuhan. Hati-hati. Biasanya kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya, sehari-hari, saya kurang ini, saya kurang itu. Biasanya, kalau misalnya tidak dipenuhi oleh Tuhan, biasanya kita khawatir, karena kita butuh hari ini. Kadang-kadang pada waktu kita nggak punya uang, waktu kita nggak punya tenaga, dan kekhawatiran timbul. Hal meminta yang di dalam dikatakan mintalah maka kamu memperoleh, itu bukan semata-mata kita minta ini, kita minta itu. Tidak. Ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Permintaan yang melebihi kebutuhan kita. Karena kalau kita cuma hanya minta uang bensin, kita minta uang belanja, waktu besok dicukupkan, kita minta lagi nggak sama Tuhan? Jadi kita nggak minta. Makanya ada satu perumpamaan yang luar biasa. Kalau kita lagi sulit, doa kita kencang ya. Bahwa kita harus kuatkan iman, kita harus lakukan sesuatu di dalam Tuhan, kita mesti percaya, kita mesti bernyanyi. Kenapa? Karena kebutuhan kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita. Orang Israel pun dengan segala mujizat yang Tuhan berikan kepada orang Israel, hari demi hari pada waktu di gurun pasir, mujizat demi mujizat, semua dicukupkan. Tapi setelah waktu dicukupkan di tanah Kanaan, mereka lupa kepada Tuhan. Hal meminta ini bukan hanya soal urgensi kebutuhan sehari-hari, tetapi ada sesuatu yang melebihi hidup kita. Bukannya Tuhan, saya ada problem, mobil cicilan, Tuhan saya punya rumah, Tuhan saya punya usaha lagi ini, Tuhan saya punya penyakit. Tuhan akan cukupkan semua. Tuhan mau kita masuk lebih. Kalau dulu pada waktu kita meminta, biasanya kita berpuasa dulu ya, kita berdoa dulu, kita mesti perpuluhan dulu. Waktu kita punya masalah finansial, biasanya hamba Tuhan berkata, kamu perpuluhan enggak? Kamu enggak perpuluhan, makanya usaha kamu bangkrut. Sering ya kita dengar seperti itu. Atau orang yang punya sakit penyakit, dia akan tanya, kamu ke gereja enggak? Kamu melakukan dosa ini, dosa itu. Artinya dikorek-korek dulu semua, kalau sudah beres baru Tuhan akan sembuhkan ya. Nah, mentalitas seperti ini nggak benar. Tidak sesuai dengan firman Tuhan katakan kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak menyembuhkan kita? Usaha kita tidak diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus mati di kayu salib itu diberikan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masalah kita. Artinya pada waktu kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, Tuhan tidak pernah mencoba untuk kita dibereskan dulu semua baru mendapatkan berkatnya Tuhan. Tidak, Tuhan selalu memberikan kepada kita berkatnya Tuhan tersebut dan kita menikmati, tapi kita harus percaya. Karena kenapa? Kalau Tuhan hanya memberikan begitu saja tanpa ada iman di dalam kita, semua orang mendapatkan kan? Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Tapi kalau kamu nggak keluar rumah, dapat nggak hujan tersebut? Nggak dapat. Tapi Tuhan sudah berikan hujan itu di luar. Kita nggak perlu menangis kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan saya hujan. Orang jahat nggak berdoa loh. Pada waktu orang jahat keluar rumah, dia berdoa dulu nggak untuk minta hujan? Tidak. Tuhan berikan hujan tersebut. Orang yang baik pun Tuhan berikan hujan. Cara gimana? Keluar untuk mengambil air tersebut. Jadi pada waktu kita meminta kepada Tuhan, jangan diberikan ada aturan-aturan sampai kita sempurna baru kita diberkati. Sekali lagi pada waktu kita meminta sama Tuhan, Tuhan selalu berikan kepada kita tanpa ada embel-embel segala macam.